Halo Semiwania, selamat datang kembali di channel ini. Gimana nih kabar kalian? Semoga pada sehat dan semangat terus ya. Nah, buat kalian yang baru banget mau belajar main gitar atau penasaran sama alat musik keren satu ini, kalian datang ke tempat yang tepat. Hari ini kita bakal kupas tuntas dasar-dasar gitar. Mulai dari kenalan sama bagian-bagiannya, sampai tips latihan awal. Dijamin, setelah nonton video ini, kalian bakal langsung gatel pengen pegang gitar. Oke, biar kita gampang ngobrolin gitar, yuk kita kenalan dulu sama anggota tubuhnya si gitar ini. Anggap aja ini anatominya gitar ya, biar lebih akrab. Pertama, yang paling atas itu namanya headstock atau kepala gitar. Nah, di bagian inilah biasanya ada merek gitarnya. Terus, nempel di headstock itu ada yang namanya tuning peg atau pennyet. Ini nih bagian paling penting buat ngatur suara gitar kita, buat kencengin atau kendurin senar. Jadi, kalau suara gitar kalian fals, tuning peg inilah yang jadi penyelamatnya. Lanjut, di antara kepala dan leher gitar, ada bagian kecil putih yang jadi batasnya. Itu namanya nu. Fungsinya buat menahan senar di posisi yang tepat sebelum masuk ke tuning peg. Setelah itu, ada bagian panjang yang sering kita pegang. Namanya neck atau leher gitar. Disinilah jari-jari tangan kiri kita beraksi, menekan senar untuk menghasilkan nada. Di atas neck ini ada papan yang warnanya biasanya lebih gelap. Itu namanya fretboard atau papan fret. Papan ini dibogi-bogi sama garis-garis logam kecil. Nah, garis-garis logam itu namanya frets. Jadi, setiap kali kalian menekan senar di antara dua fret, kalian akan menghasilkan nada yang berbeda. Semakin banyak fret, semakin banyak nada yang bisa dihasilkan. Turun lagi ke bawah, ada bagian paling gede dan paling kelihatan dari gitar. Itu namanya body atau badan gitar. Ini dia nih, bagian yang jadi sumber resonansi suara gitar. Kalau di gitar akustik, bodinya berongga dan bikin suara jadi nyaring, tanpa perlu listrik. Keren kan? Terus di bodi gitar ada bagian tempat senar nempel. Itu namanya bridge atau jembatan. Bridge ini juga penting banget buat menjaga intonasi gitar biar suaranya tetap pas. Kadang di gitar akustik ada bagian plastik kecil di bodi yang berfungsi sebagai pelindung dari gesekan pick atau kuku saat kita strumming. Itu namanya pick-cut. Oke, itu tadi bagian-bagian utama gitar. Sekarang kita ngomongin senar nih. Senar gitar itu ada 6. Dan setiap senar punya nama, nadanya sendiri. Kita mulai dari senar yang paling tipis sampai yang paling tebal ya. Senar 1, E, ini yang paling tipis dan nadanya paling tinggi. Senar 2, B. Senar 3, C, senar 4, D, senar 5, A, senar 6, A. Ini yang paling tebal dan nadanya paling rendah. Nah, gimana biar gampang inget urutan EBGDE ini? Ada banyak cara sih, tapi yang lucu dan sering dipakai itu enak banget. Gitar di atas E, atau E yang budi, gemar dansa agar enak. Kalian bisa bikin versi lucu kalian sendiri biar lebih gampang hafal, pasti seru. Ini penting banget loh, karena nanti saat kita belajar chord atau melodi, kita akan sering menyebut senar dengan nama nadanya. Setelah kenalan sama bagian dan senar, yuk kita bahas jenis-jenis gitar yang paling umum, biar kalian tahu mana yang kira-kira cocok buat kalian. Pertama, ada gitar akustik. Ini nih, primadona. Banyak pemula. Suaranya natural. Nggak perlu listrik atau ampli tambahan. Kalian tinggal petik, langsung bunyi. Enak banget buat dibawa kemana-mana dan cocok buat kalian yang baru mau belajar. Karena senarnya biasanya dari baja, tapi ada juga yang nilon. Karakter suaranya lebih cerah dan dinamis. Kedua, ada
gitar elektrik. Nah, kalau yang satu ini, dia butuh ampli buat bisa bunyi kenceng. Suaranya bisa daya ketik macem-macem pakai efek pedal, jadi lebih fleksibel buat berbagai genre musik. Kalau kalian suka suara yang ngerak atau ngejazz dengan berbagai variasi, gitar elektrik ini jawabannya. Tapi untuk pemula mungkin agak sedikit lebih kompleks karena ada tambahan perlengkapan seperti ampli dan kabel. Ketiga, ada gitar klasik atau sering juga disebut gitar nilon. Senarnya terbuat dari nilon, jadi lebih empuk di jari dibandingkan senar baja. Suaranya lembut, hangat, dan sangat cocok buat main fingerstyle atau musik klasik. Kalau kalian mau belajar main gitar tapi khawatir jari sakit, gitar klasik bisa jadi pilihan yang bagus banget. Oke, sudah kenal bagian-bagian senar dan jenis gitar. Sekarang bagian yang paling penting. Gimana cara pegang gitar yang benar? Ini krusial banget biar kalian nyaman mainnya dan nggak gampang capek atau sakit. Pertama, usahakan duduk tegak. Ini penting banget buat postur tubuh kalian. Jangan membungkuk ya. Kedua, letakkan gitar di paha kalian. Kalau kalian kidal, berarti gitar di paha kanan. Kalau nggak kidal, di paha kiri. Pastikan gitar terasa stabil dan nyaman. Ketiga, leher gitar sebaiknya agak miring ke atas. Ini akan memudahkan tangan kiri kalian untuk menjangkau fret dan menekan senar dengan baik. Keempat, tangan kiri kita tugasnya menekan senar, sedangkan tangan kanan tugasnya memetik atau strumming. Yang paling penting, santai, jangan tegang. Kalau kalian tegang, jari-jari kalian jadi kaku, gampang pegal dan cepat capek. Nikmati prosesnya, santai aja. Nah, setelah semua teori dasar ini, pasti udah nggak sabar kan mau mulai latihan? Yuk kita bahas latihan awal yang bisa langsung kalian coba di rumah. Latihan pertama dan paling mendasar adalah tuning gitar. Biasakan telinga kalian untuk mendengar nada yang pas. Kalian bisa pakai aplikasi tuner di HP kalian. Atau kalau ada tuner fisik, itu lebih bagus lagi. Putar tuning pack sampai suara senar sesuai dengan nada standarnya. Ini penting banget. Karena kalau gitar kalian false, latihan apapun jadi kurang enak didengar. Selanjutnya, coba tekan senar satu persatu dan petik nadanya. Mulai dari senar E paling tipis sampai E paling tebal. Lakukan ini berulang-ulang. Tujuannya buat membiasakan jari-jari tangan kiri kalian menekan senar dan tangan kanan kalian memetik. Jangan lupa tekan senarnya pas di belakang fret ya. Jangan di atas fretnya, biar suaranya bersih. Kalau suaranya buzzing atau nggak jelas, coba tekan lebih kuat lagi. Setelah jari mulai terbiasa, saatnya kenalan sama chord dasar. Ini nih, menu wajib pemula. Ada C, G, D, A, E, M, D, M. Banyak kan? Nggak usah khawatir. Fokus aja satu persatu. Kalian bisa cari diagram chordnya di internet atau buku gitar. Mulai dari yang paling gampang dulu, misalnya C mayor atau J mayor. Pelan-pelan pindah dari satu chord ke chord lain. Awalnya pasti kaku, tapi lama-lama akan lancar kok. Terakhir, tapi nggak kalah penting, adalah melatih strumming atau pola petikan. Ini penting banget buat membangun ritme kalian. Coba deh cari pola strumming dasar, misalnya down dash up dash down dash up. Latih dengan metronom biar ritme kalian stabil. Strumming ini yang bikin lagu jadi hidup. Ingat ya, kuncinya adalah konsisten dan sabar. Nggak ada yang langsung jago dalam semalam. Nikmati setiap prosesnya, setiap nada yang kalian hasilkan, dan setiap chord yang berhasil kalian mainkan. Jangan takut salah.
Karena dari kesalahan itulah kita belajar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa jadi panduan awal kalian untuk mulai petualangan bermusik dengan gitar. Jangan lupa, musik itu untuk dinikmati. Jadi, have fun. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa di-like, komen kalau ada pertanyaan, atau mau berbagi pengalaman. Dan tentu saja, subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video-video seru berikutnya. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat bermusik.